Ciri orang pinter itu apa? Apa karena dia seorang alim alama, apa seorang profesor, atau seorang dokter, seorang PhD itu apa? Ciri orang pinter itu ya orang yang bisa menyelamatkan aset terpentingnya. Aset terpenting itu misalnya orang mukmin ya imannya, kalau orang hidup ya nyawanya. Orang bisa menyelamatkan nyawa itu luar biasa. Hebat, dia orang pinter, dia orang hebat, dan itu peristiwa nikmat yang luar biasa. Misalnya ada orang gagal ginjal, dia sampai cuci darah, habis berjuta-juta. Karena ingin menyelamatkan nyawanya. Orang sampai transplantasi jantung karena ingin menyelamatkan apa? Nyawanya. Nah, sebetulnya orang yang sekarang kamu melihat itu orang hina karena dia pemulung, atau tukang parkir, atau tukang penggembala kambing. Itu sebetulnya orang-orang yang luar biasa. Karena orang yang punya kiat, yang dengan kiat itu dia bisa makan, dan karena dia bisa makan, bisa menyelamatkan apa? Nyawanya. Tapi kelirunya kadang kita yo melarat ekonomi, melarat batin. Sebetulnya seorang satpam, seorang kurir, seorang apa saja yang secara lahir hina, itu orang-orang yang luar biasa karena melakukan aktivitas yang bisa menyelamatkan nyawanya. Padahal menyelamatkan nyawa itu peristiwa nyatanya orang yang gagal ginjal direwangi entek miliaran untuk menyelamatkan nyawa. Orang yang gagal jantung direwangi entek miliaran untuk menyelamatkan apa? Tapi kita cenderung yang mengatakan hebat itu mereka yang berhasil. Dokter yang berhasil operasi hebat. Yang berhasil abdul ATT miliaran demi keselamatan kita katakan hebat. Kalau itu kita katakan hebat karena sukses menyelamatkan nyawa, orang-orang miskin yang mencari nafkah dan karena makan nyawanya terselamatkan itu harusnya juga orang-orang hebat. Tapi keliru dong marah dulu gak tahu proses hebat, itu pengiran tersinggung. Jadi wes kere gak hebat dari pengiran. Mulanya aku nak wong kere gak wali itu tersinggung. Keliru, cara kula wong kere gak wali napa? Keliru. Lho boten benar. Kulo mboten nate lho sugih. Kulo cara lahir nggih, cara lahir iku sugih, tapi ajane kulo nuke. Kulo mboten gadah napa-napa. Tapi kulo bangga, mergo tak anggap jalur tol untuk jadi wali. Tenan kulo jalure kan kata, lewat ngalim di sakit, lewat kere nggih napa. Akeh pilihanku akeh. Jadi untuk jadi wali itu tak punya banyak napa pilihan. Jadi zaman kangelan. Karena nanti lewat kere saja itu kere yang enggak punya prestasi tadi. Umpama kowe kere punya prestasi tadi, ya Allah, saya ini orang luar biasa. Orang lain menyelamatkan nyawa untuk miliaran, dia operasi jantung. Untuk miliaran, gue cuci darah. Saya, ya Allah, hebat sekali. Untuk menyelamatkan nyawa cukup tempe dan nasi bungkus. Wah, itu nak pancen ngono tenan ning ati, wali pun ketok tangan kula. Mboten iki tenan. Pun ketok tangan kula. Wis tak sopan nek swarga golek aku. Wong artinya nek sampean keyakinan ngono mesti dadi ahli swarga. Wong Rasulullah itu nabi, boten iki memang saya ngomong dengan ada emosi. Rasulullah itu sudah nabi, itu sering ngendikan sampean delok teng manaqib teng mana-mana. Al-Faqirus Sabir itu Abdul minal Ghaniyis Syakir. Abdul Qadir itu seorang wali, Sultanul Aulia, rezekinya banyak, sing salam tempel akeh dekne sing ngakon. Sing ngalahno aku, itu wong fakir sing suwabar. Kuwi iku sik iso ngalahno derajat. Apa meneh wis fakir syukur wah malah kalah. Nek golek wong kere syukur tak. Mulai kere nopo syukur nanti. Saroe wong kere tak kesek degrem. Paham? Mana gue anggar jalis batur kan, aku gak bakat baturi aku, gak oleh raga. Karena tempat kecil juga baturi haram, wong kere ketak, wong kere gue tisom, tentu. Kalau kira mak kita bersedia pandang. Jadi ini penting sekali. Dan itu tadi logikanya gampang, sampai tak latih. Selama ini kan orang-orang cara berpikir skato teori materialistik. Bagaimana mungkin mau pikir syukur? Duwe randuwe, misalnya duwe gue sedino pas. Kok kon syukur kondisi itu tidak realistis. Ilmu tasawuf tidak realistis, tidak rasional. Mungkin perlu goblok. Jadi kita tak terang lagi ulama, tak terang logikanya ngono iku mang. Ciri utama kehebatan kan menyelamatkan sesuatu yang paling penting. Apa yang paling penting dalam kehidupan? Nyawa kan? Kamu mengatakan dokter itu hebat karena operasi berhasil. Orang itu hebat karena miliaran untuk kesehatan. Kamu juga hebat, hanya butuh tempe untuk menjaganya. Nyawa. Lo podo nanti saya podo parmane jogo nopo? Paham gitu? Mulai ngaji itu mereka yang pikir-pikir mulai detik ini juga. Itu harus bangga. Karena dalam kepikiran Anda jaga nyawa Anda, istri Anda, anak. Wow, cukup santai nasi bungkus, nasi kucing, gamet tetap urip. Wah, itu Masya Allah tenan. Gue ku nak nganti gue syukur. Gue dari tablok kira gue kalah sampai gue.
Wal fakirus sakir, fakir sing apa? Syukur. Mane kula dadi ulama iki tewenange. Mane bojo kula tau, kowe kok arep arep aku juga aku ora ngarang apa. Wong ora ngarang. Dadi ki gede ora ngarang. Wong berkali-kali diundang seminar mulai teng UIN sampai wingi sik ana tamu teng Seten Bisnis. Dene dosen tamu. Niku kula tak omong. Baru latihan marat malah udah ngeten. Ane tamu gitu. Bagus umumnya orang punya prestasi itu kan seneng. Lo prestasi saya sudah baca. Saya ini orang fakir, tapi sukses menyelamatkan nyawa saya, nyawa anak. Dan saya ini orang yang tidak banyak uang, tapi sukses bisa gembira. Jadi prestasi saya sudah terlalu apa? Sama nggak bisa. Aku itu ngalim, rasa berayu prestasi, nak seminar nih. Universitas terkenal itu. Mau pulang betul, bro. Pulang betul nggak ini orang roh. Kalau mau lihat orang betul ngerti. Ya kan, ini kalau ya tenang tani bahasa, orang keturunan negara aku ini dia memang. Karena saya merasa sudah orang hebat. Lewat tadi bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Jadi kalau nak mangan itu, ya bagus sedikit, ya benar. Itu di uang para pengiran itu sudah begitu. Sama. Ketika Amirul Mukminin Sayyidina Umar dia prestasi, dia jadi presiden, dia jadi kalau kamu itu anggap prestasi, apa sih hebatnya jadi presiden? Sehebat-hebatnya presiden, tentu teori patriotik terbesar adalah orang bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Yang ditulis jadi pahlawan-pahlawan nasional itu para pahlawan, para patriotik itu ya karena bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Makanya Amirul Mukminin Sayyidina Umar kemarin ngatakan, aku jadi Amirul Mukminin itu udah prestasi, udah bisa nyelamatkan nyawa lewat perdamaian, lewat ini itu. Agak ngono kalah mbek prestasi itu zaman Anggon Wedhus, itu dua prestasi iso nyelametno nyawa. Makanya yang dikenang saya ini anak itu tukang Anggon Wedhus. Iso mangan mergo Anggon. Tapi terus ane iku yo wis hebat perkarane. Lho nggih kula sakniki niku kula jenengan melarat. Ibu nek iki cek melarat sebagian mungkin cek melarat. Niku kan pancen kita punya beras 2 kilo itu yang sangat berharga karena nilainya nyelametno nyawa. Sementara saiki kita di beras sak ton atau punya uang 1 miliar, itu hanya untuk aksesoris. Berarti uang 1 miliar mungkin kamu untuk beli aksesoris mobil, aksesoris rumah. Itu berarti uang 1 miliar yang tidak bersejarah, karena hanya untuk aksesoris. Sementara zaman kamu miskin, uang 10.000 bersejarah, karena menyelamatkan nyawa. Berarti nak gue syukur tenan, ya Allah, betapa indahnya 10.000 yang dulu. Karena itu menyelamatkan nyawa. Daripada sekarang yang 1 miliar, ternyata hanya aksesoris. Mestinya kita latih berpikir begitu. Dan ini saya ini orang alim, saya bersaksi teori saya itu pasti benar karena ini ada dawai Sayyidina Umar, dawai Rasulullah. Mengenai ketika ada pangeran min asli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa ka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa saja yang bisa menghidupkan satu nyawa, maka sama saja menghidupkan sekian nyawa seluruh dunia. Makanya orang yang memberikan makan fakir miskin. Kenapa dosanya membunuh, dosanya zina, sampai dosa apa saja. Termasuk di antara kafarahnya itu termasuk it'am. Falak tahamal akobah. Wa ma adrokan apa? Mal akobah. Fakku rokobah. Au it'amun biyaumin dimat rubah. Atau mengasih makan. Orang miskin yang kalau kamu tidak kasih makan tuh mati. Sekali kamu kasih makan, itu dosa kaya apa itu hilang. Karena apa? Peristiwa penting. Yaitu peristiwa ini nyawa. Sementara saya belajar 200 juta, kadang peristiwa ini aksesoris mobil, aksesoris rumah. Saya gitu dapat 20.000, tapi taruhannya nyawa. Mulanya pengiran nyebut falak sahamal akobah. Wa adrokan apa? Mal akobah. Fakku rokobah. Aukit amun biyaumin dimat rubah. Ya timan damat rubah, au miskinan damat rubah. Orang wali kok masjid itu betul. Mulanya kulon betul sombong. Mulai kecil, saya itu dilatih bapak. Dan ini saya lakukan sekarang. Dulu Bapak kalau ngasih uang saya di pondok itu misalnya sekarang ya. Misalnya mungkin kalau sekarang 300.000. 100.000 itu nak ono kancam sing kurang kan. Jadi kira mesti tak bilangin nak iso 2% setengah kayak ono kancam. Ya iso 2% bisa mkakean. Tetapi 2% setengah pas-pasan, paham ya. Nah iso niku pinten 20%. Sulus. 20% pinten? Sulus. Nah sak dhuwure iku ora pati apik. Wong sik medhit kok meksa.